Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Muhammad Irfan selaku dosen pengampu serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ronald Hernando dengan NPM 2021020236, Prodi Hukum Tata Negara kelas C. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berupa makalah dengan judul Tatakholi, Tahali, dan Tajali. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan makalah saya, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu arti tasawuf. Tasawuf atau sufisme itu adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud dalam Islam dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisme Islam. Di dalam tasawuf juga terdapat suatu dalil, yaitu di dalam surat Al-A'la ayat 14 sampai dengan 15 yang berbunyi qad aflaha man tadzakka wa dzakara isma rabbih fasalla, yang artinya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dan ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materi tentang tatakholi, tahali, dan tajali. Langsung saja kita ke pembahasan mengenai tentang pengertian tatakholi. Baik, tatakholi atau yang dikenal dengan purgativa merupakan segi filosofis terberat. Mengapa? Karena terdiri dari mawas diri, pengengkangan segala hawa nafsu yang mengosongkan hati dari segala-galanya, terkecuali dari diri yang dikasihi, yaitu Tuhan. Sebagai langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang sufi, dengan cara mengosongkan diri dari akhlak tercela serta memerdekakan jiwa dari hawa nafsu duniawi yang akan menjerumuskan manusia ke dalam kerasukan dan bertingkah layaknya binatang. Takholi berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan juga dari kotoran atau suatu penyakit hati yang merusak. Takholi juga berarti mengosongkan diri dari sikap ketergantungan kepada kelezatan duniawi. Hal ini juga akan dapat dicapai dengan jalan menjauhkan diri dari kemaksiatan dalam segala bentuk dan berusaha melepaskan dorongan hawa nafsu jahat. Menurut kelompok sufi, maksiat dibagi menjadi dua, yaitu maksiat batin dan maksiat lahir. Lalu apakah maksiat batin? Maksiat batin adalah maksiat yang dilakukan oleh manusia yang bersumber dari hati. Maksiat ini sangat berbahaya dan tidak dapat dilihat seperti maksiat lahir, karena ketika seseorang melakukannya tanpa disadari. Lalu maksiat lahir adalah maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh manusia. Maksiat ini dapat dihilangkan, akan tetapi perlu diketahui bahwa maksiat batin adalah penggerak utama maksiat lahir. Maksiat batin akan sulit untuk dihilangkan apabila maksiat lahir tidak dihilangkan terlebih dahulu. Setelah kita sadari bahwa kotoran hati atau penyakit hati sangatlah buruk dan berbahaya, maka kita harus berusaha untuk membersihkan hati sehingga kita mudah untuk menerima cahaya ilahi dan maka terbukalah tabir atau hijab yang menjadi pembatas antara dirinya dengan Tuhan, yaitu dengan cara yang pertama menghayati segala bentuk ibadah sehingga pelaksanaannya tidak sekedar apa yang terlihat secara luarnya saja, namun juga lebih dari itu, memahami makna hakikinya. 2. Riyadhah atau mujahadah, yakni berlatih dan berjuang untuk membebaskan diri dari dorongan hawa nafsu dan mengendalikannya serta tidak memperurutkan keinginan hawa nafsunya tersebut. Menurut Al-Ghazali, riyadhah dan mujahadah adalah latihan dan bersungguh-sungguh dalam menyingkirkan keinginan hawa nafsu yang negatif dan mengganti sifat lawannya yang positif. Yang ketiga, mencari waktu yang tepat untuk mengubah sifat yang buruk dan punya daya tangkal terhadap kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan yang baik. Lalu yang keempat, muhasabah atau yang dinamakan dengan koreksi, yaitu terhadap diri sendiri dan selanjutnya meninggalkan sifat-sifat yang jelek itu dan memohon pertolongan Allah dari dorongan hawa nafsu setan. Sementara itu, kelompok kaum sufi yang berpandangan ekstrim berkeyakinan bahwa kehidupan duniawi merupakan racun pembunuh serta penghalang perjalanan mereka menuju Tuhannya. Karena itu, nafsu yang bertendensi duniawi harus dimatikan agar manusia bebas berjalan menuju tujuan, yaitu memperoleh kebahagiaan spiritual yang hakiki. Bagi mereka, cara memperoleh keridhaan
tidak sama dengan peroleh kenikmatan material. Dan ghadab pemarah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Terdapat di dalam surat Asy-Syams ayat 9 sampai dengan 10 yang berbunyi qad aflaha man zakkah, dan juga ayat ke-10-nya yaitu wa qad khaba man dassah, yang artinya yaitu sungguh beruntung orang yang menyucikannya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kita akan melanjutkan pengertian tentang tahalli. Tahalli artinya berhias, yaitu maksudnya adalah menghias diri dengan jalan membiasakan diri dengan sifat dan sikap serta perbuatan yang baik. Berusaha agar dalam setiap gerak perilaku selalu berjalan di atas ketentuan agama, baik kewajiban luar maupun kewajiban dalam. Kewajiban luar adalah kewajiban yang bersifat formal seperti puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Sedangkan kewajiban dalam seperti iman, ihsan, dan lain sebagainya, tahalli juga dapat diartikan sebagai semadi atau meditasi secara sistematik atau metodik. Tahalli merupakan segi praksional yang dilakukan oleh seorang sufi setelah melakukan proses pembersihan hati yang ternoda oleh nafsu-nafsu duniawi, sebagai upaya mengisi jiwa dengan akhlak yang terpuji. Bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, cara terbaik untuk melakukan tahalli adalah tidak berhenti bertaubat dari segala perbuatan nista. Manusia harus menyesali perbuatannya, berjanji dalam jiwanya tidak akan mengulangi perbuatan nista, dan memperbanyak perbuatan baik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hal yang harus diperhatikan atau dikendalikan dalam dan diatur dengan baik, yaitu yang pertama harta, yang kedua tahta, dan yang ketiga itu wanita. Yang pertama harta. Harta dapat menjerumuskan manusia kepada keserakahan dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan harta. Manusia akan lupa bahwa semua bersifat sementara. Dengan harta, manusia akan terperosok kepada kesombongan dan melupakan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikanlah harta itu sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan memperbanyak sedekah, banyak berzakat, tidak lupa membayar pajak, memberdayakan orang fakir dan miskin, memelihara anak yatim, dan memanfaatkannya harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada tahta. Tahta merupakan gelar atau jabatan atau yang kita tahu dengan seperangkat kekuatan dan kekuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dengan tahta, manusia dapat hilang kesadarannya. Manusia diberi harta, sebaiknya ia menjadikan tahta itu sebagai bagian dari dakwah untuk menegakkan kebenaran dan membasmi kemungkaran di alam jagat raya ini. Lalu yang ketiga itu ada wanita. Wanita adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, dan sungguhnya bukan hanya wanita yang dapat membawa manusia ke dalam kerugian. Laki-laki pun dapat menjadi penyebab hancurnya kehidupan wanita. Oleh sebab itu, laki-laki dan wanita diciptakan untuk berpasang-pasangan. Baik, lalu yang terakhir atau yang selanjutnya adalah tajalli. Tajalli sendiri adalah terungkapnya cahaya kegaiban atau nur gaib. Manusia yang telah melakukan kesadaran tinggi dengan cara membiasakan kehidupannya dengan akhlak terpuji. Kehidupannya tidak ada kecuali rasa cinta, rasa rindu, dan bahagia karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Jili membagi tajalli menjadi 4 tingkatan, yaitu yang pertama tajalli af'al, yaitu tajalli Allah pada perbuatan seorang. Lalu yang kedua tajalli asma, yakni lenyapnya seorang dari dirinya yang membebasnya dari genggaman sifat-sifat kebaruan dan lepasnya dari ikatan tubuh kasarnya. Lalu yang ketiga ada tajalli sifat, yakni menerimanya seorang hamba atas sifat-sifat ketuhanan. Yang keempat ada tajalli zat, yakni apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya tajalli atas hambanya yang memfanakan dirinya, maka bertempat kepada karunia ketuhanan yang bisa berupa sifat dan bisa pula berupa zat. Sifat-sifat asma itu merupakan satu kesatuan yang hakikat dalam alam semesta yang berupa entitas-entitas latin atau ayan thabitah. Bila sifat-sifat dan nama-nama itu dipandang dari aspek ketuhanan, ia disebut asma kianiyah atau nama-nama kealaman. Lalu yang ketiga ada tajalli syuhudi. Tajalli syuhudi adalah manifestasi diri di alam nyata, penampakan diri secara nyata yang mengambil bentuk penampakan diri dalam citra tertentu. Tajalli syuhudi terjadi ketika potensi-potensi yang ada di dalam esensi mengambil bentuk aktual dalam suatu fenomena alam semesta. Istilah ini mengacu pada archetype permanen yang memancar dan potensialitas menjadi aktualitas dan keluar dari dalam nyata. Hal ini merupakan aktualisasi archetype dalam bentuk real. Tajalli syahadah disebut juga dengan
emanasi suci atau al-fayat. Dalam kehidupan sehari-hari, jika seorang akan dimurahkan rezekinya, ia harus rajin memberi dengan sikap penuh ketulusan atau tanpa pamrih. Cara demikian ini bisa dirubah menjadi proses tajalli, yaitu terdapat dalil dalam surat An-Nahl ayat 96 yang berbunyi, ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq wa la jazniyal ladzina as-sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kekal, dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Langsung saja kita ke penutup, yaitu kesimpulan. Yang pertama, takholi berarti membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan juga dari kotoran atau penyakit hati yang merusak. Lalu takholi juga merupakan atau berarti mengosongkan diri dari sikap ketergantungan kepada kelezatan duniawi. Hal ini akan dapat dicapai dengan jalan menjauhkan diri dari kemaksiatan dalam segala bentuknya dan berusaha melepaskan dorongan hawa nafsu yang jahat. Lalu tahali artinya berhias, maksudnya adalah menghias diri dengan jalan membiasakan diri dengan sifat dan sikap serta perbuatan yang baik. Berusaha agar dalam setiap gerak perilaku selalu berjalan di atas ketentuan agama, baik kewajiban luar maupun kewajiban dalam. Kewajiban luar adalah kewajiban yang bersifat formal seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban dalam seperti iman, ihsan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada tajalli, adalah terungkapnya cahaya keghaiban atau nur gaib manusia yang telah melalui kesadaran tertinggi dengan cara membiasakan kehidupannya dengan cara akhlak terpuji. Kehidupannya tidak ada kecuali rasa cinta atau rasa rindu dan sebagainya, karena dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian review makalah dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wa aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.